Baiklah, setelah Anda memahami bagaimana menyusun tabel simplex dan membentuk sebuah tabel simplex pertama, kita akan lanjutkan ya ke langkah selanjutnya. Saya review sedikit, kita memiliki tabel simplex pertama, ya. Ada persamaan yang pertama, kita ubah menjadi pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan. Urutkan semua tabelnya setelah diberi variabel dasar, lalu masukkan semua koefisiennya ke tabel simplex berikut ini. Inilah tabel simplex yang pertama. Langkah selanjutnya adalah memilih kolom kunci. Nah, apa itu kolom kunci? Perhatikan, kolom kunci adalah kolom yang menjadi dasar kita merubah tabel simplex. Pilihlah kolom kunci yang memiliki nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Dalam hal ini, X2 adalah kolom kunci dengan nilai negatif terbesar. Mari kita coba perhatikan tabel berikut ini ya. Lihat, ini tadi tabel kita yang pertama. Nih, tabel kita pertama ya. Anda diminta untuk mencari kolom kunci. Yang mana kolom kunci? Gampang. Tinggal cek mana itu baris fungsi tujuan. Ini kan, set fungsi tujuan. Ini barisnya di sini. Ini ya. Cari yang negatif terbesar. Yes. Ini, kita punya minus 3 dan minus 5 yang negatif. Yang terbesar minus 5. Ini kita sebut kolom kunci. X2. Oke ya, saya ulang. Cari di fungsi tujuan nilai dengan angka negatif terbesar. Maka kolom itulah yang kita sebut dengan kolom kunci. Nah, di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Jika sebuah tabel tidak memiliki nilai negatif pada fungsi tujuan, maka tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi. Atau dia sudah optimal. Jadi nanti patokannya ya, kalau di baris ini sudah tidak ada yang negatif. Oke? Kalau di sini ada negatif, artinya belum beres ngitungnya. Ya. Mari kita lanjutkan ya, langkah selanjutnya. Setelah pilih kolom kunci, kita harus pilih baris kunci. Apa itu baris kunci? Baris yang merupakan dasar untuk merubah tabel simplex dengan cara mencari indeks setiap baris, yaitu membagi nilai pada kolom NK. NK apa tadi? Nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Nih, jadi indeks adalah NK dibagi nilai kolom kunci. Oke? Perhatikan ya. Nilai baris kunci diubah pembagiannya dengan angka kunci sebagai berikut. Ya, oke, kayaknya saya ada terlewat. Tadi ini ya. Coba, ada kolom kunci dulu ya. Kolom kunci. Oke, lalu disuruh mencari nilai baris kunci. Caranya cari indeks dulu ya. Indeks adalah NK dibagi nilai di kolom kunci. Untuk baris ini adalah 8 dibagi 0. Tidak dapat diidentifikasi. Indeks yang kedua 15 bagi 3, 5. Yang ketiga 30 bagi 5, 6. Nah, kalau tadi waktu kolom kunci kita cari negatif terbesar, untuk baris kunci kita cari yang positif terkecil. Tadi negatif terbesar, sekarang positif terkecil, yaitu 5. Jadi ini X4 adalah baris kunci. Nah, baris ini menjadi patokan kita merubah tabel simplex kita yang pertama. Oke, perhatikan. Yang harus dirubah pertama kali adalah variabel dasarnya. Ketemu nih, baris kuncinya X4, kolom kuncinya X2. Maka langsung kita ubah variabel dasar X4 menjadi X2. Nih.
Udah ya. Nah, setelah itu kita lakukan perubahan pada angka di baris kunci ini. Jadi saya mau rubah nih, angka ini saya ubah ke sini ya. Berarti letaknya tetap di sini. Nah, caranya gimana? Tinggal Anda bagi angka-angka ini dengan yang kita sebut dengan nilai angka kunci. Nih, angka kunci itu mana? Pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi angka kuncinya di sini adalah 3. Oke, jadi angka pertama yang saya mau rubah di sini berarti ya 0 dibagi 3. 0 bagi 3. Ya. 3 bagi 3. 0 bagi 3. 1/3. 1 bagi 3. 0/3. 15/3. Oke ya. Semoga Anda bisa mengikuti ya. Ingat-ingat, pertama cari kolom kunci, cari baris kunci, ketemu angka kunci, ubah dulu angka-angka di baris kunci tersebut. Ini, dengan cara membagi dengan angka kunci. Oke, jangan lupa variabel dasarnya diubah. Oke, setelah itu kita melakukan perubahan juga di angka-angka yang lainnya. Nih, ini semua kita rubah. Ya, tapi khusus untuk baris kunci saja yang kita bagi angka kunci. Kalau angka-angka yang lain harus kita gunakan rumus. Nah, ini rumusnya gini. Ya. Nilai baru itu adalah baris lama dikurangin koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Ya, baris pertama Z misalnya. Saya punya angka -3, -5, 0, 0, 0, 0. Ya, angka koefisien pada kolom kuncinya -5. Nih, coba ya, saya ulang. Mana yang saya sebut dengan koefisien? Nih, koefisien pada kolom kunci itu ini. Ya, baris Z koefisiennya -5, baris X3 koefisiennya 0, baris X4 koefisiennya 3. Ini tapi nggak perlu karena udah dirubah ya. Ini baris kelima koefisiennya 5. Oke, saya punya baris pertamanya adalah seperti ini. -3, -5, 0, 0, 0, 0. Ya, saya punya koefisien kolom kuncinya -5, saya punya nilai baru baris kunci. Nah, udah kan udah dibagi ya, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Lalu saya berarti untuk mendapatkan -3, saya harus melakukan baris lama adalah -3 dikurangin koefisien kolom kunci -5 kali 0. -5 kali 0 adalah 0, -3 dikurangin 0, -3. -5 dikurangin -5 kali 1. -5 min -5 artinya -5 plus 5. 0. Dan seterusnya. Oke ya, maka saya akan mendapatkan nilai baru sedemikian. -3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Bagaimana dengan baris X1? Oke, ini ya tadi keterangannya. Nah, batasan 1, baris ke-1. Lakukan hal yang sama. Ingat, koefisiennya tadi 0, bukan -5. Ya, begitu pula dengan baris keempat. Sehingga, angka-angka ini tinggal kita masukkan ke tabel Simplex yang baru. Ini tadi ya. Ini adalah ini nih, yang ke batasan keempat ya. Tuh, saya tinggal masukin. Tadi yang sebelumnya nih, angka ini sama angka ini juga kita masukin. Nih, ke sini dan ke sini. Ya, kalau ini tadi yang dibagi angka kunci doang karena dia baris kunci. Oke ya, Anda harus mencoba supaya bisa memahami lebih jauh lagi. Jadi ini adalah tabel kedua kita.